Selamat pagi siswa-siswa Bapak kelas 7 di sekolah SMP SD. Bapak berharap di kesempatan pagi ini keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini yang Bapak kasih tunjuk ini adalah materi dan tugas yang akan kalian selesaikan. Jadi Bapak harap kalian memperhatikan video ini dengan baik. Oke, kita mulai saja. Materi atau judul dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai garis dan sudut. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu garis. Garis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah garis lurus. Jadi kalau dinamakan dengan garis lurus, maka dia garisnya lurus. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu garis lengkung. Garis lengkung bisa bentuknya seperti ini, dia memiliki lengkungan-lengkungan. Ini dinamakan juga dengan garis. Nah, jadi pada kesempatan ini yang akan kita bahas di sini adalah yang ada hubungannya dengan sudut itu adalah garis ini, garis lurus. Oke, bagian yang kedua adalah sudut. Jadi pengertian sudut itu adalah suatu wilayah antara dua garis yang saling bertemu pada satu titik. Dan sudut dinyatakan dengan derajat. Nah, jadi suatu wilayah di antara dua garis yang saling bertemu. Jadi di sini Bapak contohkan ini garis OA, kemudian yang kedua itu garis OB. Garis OA dan OB dia bertemu atau berpotongan di garis O. Maka terbentuklah sebuah sudut. Dan sudut ini dapat dinyatakan dengan derajat. Nah, ini derajat besar ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah jenis sudut. Jenis sudut itu di sini Bapak bagi menjadi 6 bagian. Ya. Yang pertama itu adalah sudut lancip. Sudut lancip ini besar derajatnya itu kurang dari 90 derajat. Ya. Diingat, sudut lancip itu kurang dari 90 derajat ya. Nah, ditunjukkan dengan bagaimana? Dengan seperti ini. Dua garis bertemu, maka sudut lancip itu adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Ini dia. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Jadi kalau dinamakan dengan sudut siku-siku, dia itu besar sudutnya 90 derajat. Ya. Ditandai dengan ada seperti peta-peta seperti ini. Jadi sudut yang dimaksud dengan sudut siku-siku yang ini. Ini dia. Ini tanda panah yang buat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sudut lurus. Sudut lurus itu 180 derajat. Sudut lurus 180 derajat itu dia seperti garis lurus. Ini seperti ini. Tapi pada kenyataannya ini sebenarnya terdiri dari dua buah garis ya. Kalau misalnya Bapak bisa buat yang ini A, ini O, ini B. Maka OA
garis OA dan garis OB bertemu di O, maka terbentuklah sebuah garis lurus, yaitu besarannya 180 derajat. Kemudian yang keempat itu adalah sudut tumpul. Yang ini. Sudut tumpul itu besarannya dia di atas 90 derajat. Di atas 90 derajat, tapi di bawah 180 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Atau bisa buat seperti ini. Nah, ini. Yang ini juga sudut tumpul. Kenapa? Dia masih di bawah 180 derajat dan di atas 90 derajat. Itu. Kemudian yang kelima itu adalah sudut refleks. Sudut refleks itu dia harus di atas 180 derajat. Ya, harus 180 derajat. Kemudian yang terakhir itu adalah sudut satu putaran. Sudut satu putaran itu dia seperti lingkaran. Jadi kalau kita ketahui lingkaran itu besaran sudutnya adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat. Jadi lingkaran atau sudut satu putaran itu sama juga dengan 360 derajat. Oke. Kita masuk yang keempat. Berapakah besar sudut berikut? Yang pertama itu adalah setengah atau 1/2 sudut siku-siku. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah setengah atau 1/2 dari sudut siku-siku. Kita ketahui sudut siku-siku itu besaran sudutnya adalah 90 derajat. Maka besar sudut setengah dari sudut siku-siku adalah 1/2 dikali 90 derajat. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, 45 derajat. 1 dikali 45 derajat itu sama dengan 45 derajat. Ini. Artinya apa? Berarti setengah sudut siku-siku itu sama dengan 45 derajat. Nah, Bapak berharap anak-anak kami sekalian paham tentang soal ini. Oke, kemudian yang untuk B dan C dan D ini silahkan dikerjakan di buku latihan sebagai tugasnya ya. Jadi ini maksudnya sepertiga sudut lurus. Nah, sudut lurus itu berapa? Kemudian 2/3 putaran. Putaran ini maksudnya satu putaran. Jadi 2/3 putaran itu berapa? Nah, sudah ada di sini semua ya. Ini itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang bagian D-nya itu 1/2. Kalau 1/2 itu bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi nanti setelah pecahan biasa dia sudah sama seperti A dikali dengan sudut siku-siku. Nah, kira-kira demikian. Kemudian untuk soal yang kedua. Jadi 72 sama dengan 72 derajat sama dengan sudut siku-siku. Jadi ini kebalikannya. Ya, kebalikan dari soal yang nomor
satu tadi. Oke, jadi kalau dikatakan 72 derajat itu berapa sudut siku-siku? Jadi cara penyelesaiannya bisa kita perhatikan di sini adalah dengan cara ya 72 derajat itu dibagi dengan sudut siku-siku. Jadi sudut apa yang ditanya? Sudut apa yang ditanya? Sudut siku-siku itu 90 derajat. Oke. Kalau bentuknya seperti ini kira-kira bagaimana? Ya, sama-sama kita sederhanakan. Kalau misalnya kita sederhanakan, ini kita sama-sama kita bagi berapa kira-kira? Ayo, ini 6. Ini 6. Hasilnya berapa? Atau sama-sama kita bagi 9 ya. 9, kalau ini kita bagi 9 itu 8. Yang ini kita bagi 9, 10. Jadi 8 per 10 masih bisa kita sederhanakan? Bisa. Itu sama-sama dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2. 2 ini sama dengan 4 per 5. Apakah masih bisa? Oke, ini adalah sudah bentuk yang paling sederhana. Maka 72 derajat itu sama dengan 4 per 5 sudut siku-siku. Oke, demikian juga dengan sudut lurus. Berarti 72 derajat itu berapa sudut lurus? Itu maksudnya ya. 72 derajat itu berapa sudut lurus? Sudut lurus itu kan kita ketahui berapa? 180 derajat. Berarti 72 per 180 derajat itu sama dengan, langsung saja sama-sama kita bagi 9 pertama, hasilnya 8. Ini kita bagi 9, hasilnya ya 20. Kemudian sama-sama kita bagi 4. 4. Hasilnya menjadi 2 per 5. Oke, jadi 72 derajat itu sama dengan 2 per 5 sudut lurus. Oke, begitu juga dengan untuk yang putaran. 72 derajat itu berapa putaran? Jadi kita tinggal buat 72 derajat per putaran. Iya, 360 derajat. Kita sederhanakan sampai ke pecahan yang paling sederhana. Oke, kira-kira demikian. Untuk nomor selanjutnya, nomor B, C, dan D, sama pengerjaannya, penyelesaiannya dengan yang A. Kemudian kamu kerjakan di latihan sama halnya dengan yang nomor 1 tadi. Ya. Jadi nomor yang Bapak kasih tanda seperti ini dikerjakan di latihan. Oke. Kemudian untuk soal yang terakhir, ya. Pertanyaannya adalah tentukanlah apakah sudut di bawah ini termasuk ke dalam sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut refleks. Agar kita bisa mengetahui apakah sudut ini adalah sudut lancip, tumpul, refleks. Jadi kita harus mengetahui berapa besaran sudut dari masing-masing
soal di bawah ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah 6/7 sudut siku-siku. Oke, jadi 6, jadi caranya tadi 6/7 itu dikali dengan sudut siku-siku 90 derajat. Oke, bagaimana ini? Ini sama juga dengan 7 dibagi, sama-sama dibagi berapa ya? Oke, kalau tidak bisa langsung aja 6 dikali 90 itu per 7 sama dengan 6 dikali 90 itu sama juga dengan ya 54 dibagi 7 ya. Maaf. Ini 54 dibagi 7. Nah, kemudian ini kita bagi ya. 540 dibagi 7. Oke. Jadi cara pembagiannya juga biasa. 540 dibagi 7. Oke. Ya. 749 kurangkan ya 1495, kemudian turunkan nolnya 50, lanjut 7 49 dan sisanya 1 ya. 1,0, kemudian oke 1. Jadi perkiraannya untuk soal yang A ini besaran sudutnya adalah 70, besaran sudutnya adalah 77,1. Nah, 77,1 ini dia masuk ke dalam kategori mana? Apakah dia lebih kecil dari 90 derajat? Apakah dia 90 derajat? Apakah dia 180 derajat? Apakah dia di atas 90 derajat dan di bawah 180 derajat? Dan seterusnya. Oke, jadi dari jenis-jenis sudut yang sudah kita pelajari, maka 77,1 derajat itu termasuk ke dalam sudut lancip. Nih. Nah, ini sudut lancip. Sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Jadi 77 itu apakah di bawah 90 derajat? 77 derajat apakah di bawah 90 derajat? Ya, maka bisa kita katakan 6/7 sudut siku-siku itu sama juga dengan sudut lancip. Oke, untuk B, C, dan D silakan dikerjakan di latihan. Jadi anak-anak kami punya 3 tugas. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Oke, demikian video ini Bapak buat. Semoga bermanfaat
untuk kita semua. Salam Sinar Timur.